All right, good morning, selamat pagi. Thank you so much. Okay, welcome back with me. Kita ini adalah our second meeting setelah sebelumnya itu adalah mata kuliah Statistic for Research. Nah, untuk hari ini, what we're going to focus is on micro teaching ya. Jadi mata kuliah micro teaching akan kita sama-sama diskusikan within 16 meeting ahead. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa mata kuliah ini wajib ya. Wajib, jadi kalau misal last semester itu ada beberapa yang tidak hadir, seperti siapa Syahila dan Daeng, maka saya minta untuk pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah ini kalian aktif. Karena mata kuliah ini akan menjadi prasyarat ya untuk masuk atau untuk bisa mengikuti PPL 2. Maka juga dikatakan bahwa mata kuliah macro teaching ini adalah mata kuliah PPL 1. Nah, karenanya penting untuk kalian mengikuti ini karena minimal untuk bisa mengikuti PPL 2 nanti dan kemudian melaksanakan PPL di sekolah adalah minimal pada mata kuliah ini kalian mendapatkan nilai B. So I expect you to attend the lecture even though you are busy, even though you are working. Okay, make sure you do any homeworks that I assign sehingga kalian tetap bisa mengikuti mata kuliah ini dan mendapatkan nilai yang bagus. Good. Kita ke micro teaching dulu. Jadi mata kuliah ini sangat penting khususnya untuk mata kuliah untuk mahasiswa pendidikan ya, fakultas pendidikan, karena memang sebelum diminta atau sebelum diwajibkan terjun ke lapangan to teach students, baik itu siswa SMP atau SMA, maka kalian harus diberi pembekalan. Biasanya pembekalannya terkait teori-teori berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Ya. Sedangkan untuk masalah administrasi, jadi kan ada dua hal yang sangat penting ya. Pertama adalah how we as a teacher deliver the material, how we plan, how we deliver, how we assess. Ini yang penting pertama. Yang kedua adalah kalau di sekolah biasanya adalah masalah administrasi. Seperti membuat protap, promes, kemudian RPP, membuat silabus dan lain sebagainya. Nah, untuk yang silabus dan RPP itu masuk pada coveran saya sebagai dosen pengampu. Tapi untuk seperti prota dan promes itu kalian bisa belajar secara mandiri di sekolah karena memang biasanya sekolah meminta mahasiswa untuk membuat prota dan promes. Dan kemudian biasanya guru pamong juga akan memandu ya. Good. Itu kenapa penting saya untuk hadir dan memberikan mata kuliah ini. Oke. Sehingganya kalian nanti siap. Yang paling penting adalah masalah performance because standing in front of class, being like a speaker itu tidak mudah. Apalagi kalau semisal jumlah kelasnya besar. Kalau jumlah kelasnya kecil ya it's okay, tapi kalau jumlah kelasnya besar, it's gonna be very hard and you find some obstacle in it. Karena tidak hanya dibutuhkan knowledge, ya, tidak dibutuhkan pengetahuan terkait bahasa Inggris, competence, tapi dibutuhkan semacam keberanian, kemudian public speaking, skill, ya, kemudian how we manage classroom, itu sangat penting sekali. Karenanya kalau kalian sudah melewati itu dengan baik, maka setelah selesai dari PPL 2 atau magang di sekolah, kami semua akan merasa yakin bahwa kalian bisa tampil dan menjadi good teacher. Ya. Maka penting mata kuliah ini kita sampaikan. Baik, untuk mata kuliah ini saya sudah membuat course description-nya. Oke. Berikut course description-nya. Oke. Sebelum saya masuk course description, saya mau menjawab pertanyaan dulu ya. Karena kemarin Asa menanyakan, Mister, apakah micro teaching ini akan dilaksanakan online? Oke, the answer is yes. Tapi kemudian ada informasi tambahan terkait pelaksana pembelajaran. Jadi berdasarkan informasi dari Pak Agung, our online classroom, our online lecture
itu hanya sampai pada half semester, after half semester. Setelah mid test itu diwacanakan untuk tatap muka. Jadi maka karena sedemikian rupa itu, saya memutuskan untuk membuat perkuliahan ini separuh online dan mungkin separuhnya offline berdasarkan kebijakan nanti. Dan karena begini, dan kemudian karena kelas ini itu mini ya, kuantitasnya tidak banyak, maka kemudian saya lebih banyak menekankan I emphasis on theory of teaching, bukan pada prakteknya saja. Kalau di universitas atau di kampus-kampus yang punya mahasiswa dalam jumlah besar dalam satu kelas, itu biasanya memang from first meeting biasanya tidak. From the second meeting until 16 meeting itu rata-rata diisi dengan praktek belajar mengajar, dimulai dengan teori yang satu pertemuan atau dua pertemuan, kemudian konsultasi RPP, dan kemudian teaching praktis sampai selesai. Nah, karena kita berada pada situasi yang berbeda, namun dengan persyaratan yang sama, maka saya harus menyesuaikan hal itu. Kalau kalian karena jumlahnya cuma 4, kemudian I assign you only to do teaching simulation or teaching practice in classroom, maka tentu kita tidak bisa menyelesaikan 16 pertemuan. Maka dari itu, saya putuskan untuk to emphasize on theory. Selebihnya, beberapa pertemuan saya memang desain untuk konsultasi RPP, karena itu penting ya untuk K13, jadi biar tahu jadi bagaimana cara membuat RPP yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah teaching practice. Jadi jangan heran kalau di micro teaching ini kita malah banyak teorinya. Good. Sekarang saya masuk kepada our course description. Jadi this is our course description ya, semesternya 6 semester. It means that you will be graduated next year kalau semisal tepat waktu. Kemudian creditsnya 4. Ini lama sekali ya. Ini 4 credits itu kalau semisal untuk 4 mahasiswa ya it's gonna be hard. Makanya saya desain sedemikian rupa sehingga tidak membuat mata kuliah kita cepat selesai. Jadi kita bisa menyelesaikan 16 pertemuan sesuai dengan jumlah kalian juga, kebutuhan kalian juga. Okay, let's have a look on our course objective. The course is designed to develop student teaching proficiency as a teacher candidate through a series of teaching practices and theories involving basic concept of micro-teaching, cycle of micro-teaching, and 8 basic teaching skills. Jelas ya, dari atas saya sudah mengatakan bahwa ini tidak hanya menekankan pada theory saja atau practice saja, tapi on both. Jadi theory saya cover, practice saya cover. Karena dalam theory micro teaching ada 8 basic skills yang harus dipenuhi dan harus dimiliki oleh calon guru. Apa saja? Seperti keterampilan membuka pelajaran, memberikan persepsi, kemudian menyampaikan materi, mengajar di kelompok kecil, kemudian menutup pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita cover, dan kalian akan tetap latihan terkait hal itu. Kemudian ada basic concept of micro teaching, ini tugas saya nanti untuk menyampaikan. Kemudian cycles of micro teaching ya. Oke, ini termasuk dalam teaching cycle ya, cycles of teaching. Jadi siklus kalau kita ngajar itu dimulai dari apa sih? Kan pertama mesti plan, kemudian acting, kemudian assessing, kemudian evaluating, kan begitu. Good. Baik, kemudian ada basic teaching skill. Tadi saya sudah sampaikan ya. Contoh-contohnya seperti membuka pembelajaran, kemudian memberikan persepsi, menyampaikan pelajaran, menutup, dan lain sebagainya. Good. Pada di akhir semester saya mau kalian bisa, at the end of semester, students are expected to gain knowledge about theoretical concept of micro teaching. Tidak hanya dalam mengetahui konsep micro teaching saja, tapi kalian bisa plan, merencanakan, carry out, melaksanakan, and assess, menilai. Jadi
planning, ya, kemudian kita membuat perencanaan, kemudian melaksanakan pembelajaran dan menilai pembelajaran, ya, based on applied curriculum. Jadi kita kalau di Indonesia kan kurikulumnya adalah kurikulum 2013 yang belum di-revise sampai sekarang, tapi ada beberapa perubahan-perubahan yang harus terus kita update. Nah, tidak hanya itu, karena di dalam lesson plan nanti ada yang namanya teaching method, teaching approach, teaching strategy. Contoh kalau reading itu umumnya di apa ya? I myself prefer using genre-based approach untuk mengajar reading di sekolah. Good. Maka I want you to be able to integrate teaching model, teaching strategy, and teaching method into well-prepared lesson plan. Jadi kita buat perencanaan yang bagus, kita integrasikan materi, kemudian teaching model, teaching method, teaching strategy, kemudian assessment-nya bagaimana. Oke, maka jadilah sebuah lesson plan yang siap untuk dipraktekkan. Tidak hanya sampai di situ, you harus bisa menyampaikan materi yang sudah you persiapkan di lesson plan. Dan tidak hanya selesai pada di situ, you harus bisa mengakses nilai, ya. Seperti mata kuliah kita language assessment, kan begitu ya. Jadi ini jelas sekali ya, saya ingin membekali kalian dengan konsep-konsep teaching, kemudian ada add basic skills in teaching, ya. Ada 8, kemudian saya ingin kalian bisa merencanakan, kemudian melaksanakan dan menilai, mengevaluasi pembelajaran. Nah, tidak hanya sampai di situ, saya juga ingin kalian bisa mengintegrasikan teaching model, teaching method, kemudian teaching strategy ke dalam lesson plan. Jadi makanya nanti kalian sudah harus siap-siap mempersiapkan what is the best teaching model or teaching method or teaching strategy that you would like to insert into your own lesson plan. Oke. Kemudian itu kita lanjut ke course content. Ini tidak jauh berbeda dengan tadi ya. The course consists of two main approaches. The first is teaching theory elaboration, which discuss about introduction to micro-teaching, teaching cycle, and basic teaching skill, lesson plan, curriculum, and syllabus 2013. Kemudian the second approach relies on teaching practice, in which every student must plan, teach, assess, and evaluate the result of instructional material. Jadi jelas teorinya tadi sudah, kemudian untuk prakteknya, jadi harapan saya adalah saya menargetkan kalian bisa merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran di sekolah. Begitu ya. But being teacher is not easy, karena kita dituntut untuk benar-benar all out dan tidak bisa main-main. Oke, good. Itu untuk course kontennya. Kalau classroom activity-nya, the classroom activities will be basically in the form of discussion of the assigned topic. Ini seperti yang biasa ya. Ada teaching practice-nya, kemudian student learning will be assessed through classroom performance assignment, discussion, participation, and semester and final test. Ini seperti biasa. Jadi kalau penilaian saya tidak berdasarkan hanya pada mid test dan final test, tapi partisipasi kalian dalam kelas, kemudian proses nanti teaching practice kalian, kemudian dalam diskusi kalian aktif apa tidak, kemudian mid test ya, final test ya, begitu ya. Kemudian untuk evaluation-nya seperti biasa, attendance-nya 10%, participation-nya 20%, mid test-nya 30%, final test-nya 40%. Saya harap dan saya sangat berharap sekali kalian bisa berhasil pada mata kuliah ini, karena ini lagi-lagi adalah sebagai prasyarat untuk ikut pada PPL 2. Good. Kita ada referensinya, saya pakai buku salah satu teman saya salah satu dosen saya, tapi karena beliau sangat akrab kepada adik-adik tingkatnya itu sangat baik sekali dan kami sangat akrab. Judulnya adalah Keterampilan Dasar Mengajar Micro Teaching. Ia terbitan Surabaya dari Mavendra Press. Dan kemudian buku kedua adalah Swinen, ya. Itu judulnya adalah Becoming a Teacher Educator, ya. Tapi mostly we're gonna discuss about the first book yang merupakan compulsory, ya. Good. Baik, kita masuk kepada our classroom session. Good. Nah,
Untuk topik-topiknya saya akan menggunakan, untuk topik-topiknya selama 16 pertemuan seperti biasa, pengenalan terhadap RPS dan gambaran umum perkuliahan tadi sudah, sambil menjelaskan sambil menjelaskan course description, saya juga sambil sedikit menyinggung dari our course. Kemudian di pertemuan kedua nanti saya akan membahas tentang konsep dasar micro teaching. Kemudian pertemuan ketiga adalah siklus dalam mengajar. Ini penting ya. Jadi teaching must be well planned. Tapi begini ya, konsep-konsep semacam ini memang kondisional sifatnya. Kondisional bagaimana, Mister? Begini, idealnya memang konsep mengajar ya plan, kemudian act, kemudian assess, dan kemudian evaluate. Iya, konsepnya begitu kalau mata pelajaran yang diampu tidak banyak. Tapi kadang kalau misal guru dituntut untuk mengampu mata pelajaran yang jumlahnya sangat banyak, kadang ada beberapa cycle yang tidak direncanakan dengan baik. Itu kenapa tidak hanya mahasiswa, beban belajar siswa yang dipertimbangkan ya, yang harus dipertimbangkan dengan baik. Beban mengajar guru pun itu dipertimbangkan dengan baik, ya. Biasanya diawasi juga. Contoh kalau di dosen itu maksimal itu hanya beberapa belas SKS saja dan tidak lebih dari itu, ya. Karena agar mempersiapkan dengan baik. Nah, kemudian pertemuan keempat kita akan bahas keterampilan dasar mengajar, yakni membuka dan menutup pelajaran. Terus kemudian, ini menjelaskan maksudnya ya. Oke, this typo. Jadi keterampilan yang pertama adalah membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian how we explain the material. Kemudian keterampilan dasar mengajar yang lain di pertemuan kelima yakni adalah mengadakan variasi dan bertanya. Oke, bagaimana kita persepsi, memberikan variasi dalam pembelajaran. How we ask the question to our students, itu juga dibahas. Good. Pertemuan ke-6, ya masih dalam koridor keterampilan dasar mengajar, kita akan how we encourage our student, memberikan penguatan, dan how we manage classroom. Ya, ini juga akan dibahas secara detail, dan permulai dari pertemuan keempat ini sebenarnya sudah saya minta untuk mempraktekkan keterampilan dasar mengajar ini. Ya, jadi saya meminta nanti I will assign you to particular situation, dan harus bisa membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, ya. Kemudian di pertemuan kelima bagaimana mengadakan variasi, bagaimana bertanya untuk mengcover waktu perkuliahan kita yang sangat panjang. Kemudian di pertemuan ke-6 saya juga akan meminta kalian untuk bagaimana caranya atau mempraktekkan diri memberikan penguatan dan mengelola kelas. Jadi kita prakteknya ya, ada teorinya dan prakteknya. Tapi untuk prakteknya tidak full, melainkan di basic teaching skill pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di pertemuan ke-7 adalah keterampilan dasar mengajar, how we teach in individual atau small group, mengajar di kelompok kecil atau perorangan, kemudian membimbing diskusi kelompok kecil. Ini termasuk dalam add skills in teaching. Dan memang tidak bisa langsung jadi satu, dibahas 8-8-nya, nanti tidak efektif. Saya mau kita memahami betul setiap bagian dari teaching skills ini dari 1 sampai 8 ya. Kemudian pertemuan ke-8 adalah mid test UTS. Nah, pertemuan ke-9 adalah RPP, silabus dan kurikulum. Tugas saya untuk menjelaskan apa itu RPP, bagaimana hubungannya dengan silabus, bagaimana dari silabus ini kan top down ya, dari kurikulum ke silabus, dari silabus ke RPP. Zaman dulu itu kalau KTSP itu bukan top down, tapi bottom up. Dari bawah, dari guru-guru ke atas. Kalau sekarang itu 2013 itu rata-rata top down. Dari atas begini, ini kurikulumnya, ini materinya, silahkan diajar. Jadi serentak seluruh Indonesia sama. Tinggal bagaimana gurunya nanti itu menyesuaikan. Ya, tinggal pintar-pintar gurunya. Tapi untuk materinya sama, karena sifatnya adalah top down. Kemudian pertemuan ke-10 kita konsultasi pembuatan RPP. Pertemuan ke-11 juga sama. Nah,
baru 12 kalian akan praktek mengajar. Keempat-empatnya kalian praktek mengajar. Kemudian pertemuan 13 itu saya memberikan evaluasi terhadap praktek mengajar kalian. Mulai dari opening kalian, kemudian cara menyampaikan pembelajaran, menutup pembelajaran, memberikan penguatan, evaluasi. Kemudian yang paling sering bermasalah adalah karena sering sekali saya temukan adalah antara RPP, penilaian RPP dengan pembelajaran itu kadang sering salah. Maka saya akan saya akan mengevaluasi itu jika terjadi kesalahan pada kalian. Kemudian baru akan ada praktek mengajar 2. Ya. Praktek mengajar 2 lagi-lagi you ngajar. Kalau yang pertama itu bisa saya setting untuk you ngajar di SMP. Yang praktek mengajar kedua adalah you mengajar materi-materi yang berada di SMA. Ya. Baru kemudian saya evaluasi praktek mengajar lagi. Dan yang terakhir baru adalah UAS. Jadi sederhananya adalah kita dalam perkuliahan ini praktek mulai dari pertemuan keempat. Iya. Jadi kalian tetap praktek dari pertemuan keempat, tapi tidak secara penuh. Di pertemuan keempat hanya pada skill membuka dan menutup pembelajaran dan menjelaskan saja yang akan kita bahas dan yang akan dipraktekkan. Pertemuan kelima juga begitu, 6 begitu, 7 juga begitu. Baru kemudian secara full you praktek mengajar itu pada pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-14. Hanya 2 kali. Iya, karena kan kalian kelasnya juga tidak dalam kuantitas besar. Tapi kita maksimalkan pembelajaran sehingga hasilnya bagus. Itu ya. Jadi semoga itu jelas sekali apa yang saya sampaikan terkait mata kuliah micro teaching kita. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup boleh ya, biar kita bisa diskusi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya kasih tugas untuk pertemuan pertama ini. Saya pengen kalian mengerjakan tugas yang saya berikan. Tapi nanti untuk deskripsinya saya akan sampaikan di grup. Ya, itu saja. Terima kasih dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna see you again next meeting. Goodbye everyone, and have a nice day. Okay.